Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita juga memulai pelajaran hari ini, terlebih dulu kita akan mengabsen. Jadi jawab satu persatu siapa yang dipanggil. Ahmad Riyadi. Nyanyilah. Muhammad Rodi. Hadir. Muhammad Rizki. Tidak hadir. Muhammad Rizki. Hadir. Muhammad Rizki Hidayat. Hadir. Mujatul Huda. Niswa Samila. Hadir. Nur Istiqamah. Hadir. Aisyah Jahra. Hadir. Siti Aisyah. Ya, satu orang tidak hadir hari ini. Ya, buka pokoknya halaman 29. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, sebelum memulai pelajaran kita panggil satu orang kalau untuk mengecek. Ya, si Niswa. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Di kelas sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Untuk mengingatnya kembali, perhatikan ilustrasi berikut ini. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang sering terjadi adalah salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain, harus mendapatkan izin dari kepolisian dan dilaksanakan dengan tertib. Penyampaian pendapat adalah hak, sedangkan menjaga ketertiban lalu lintas adalah kewajiban. Warga yang berdemonstrasi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu hak orang lain. Warga yang dengan sadar menjalankan kewajiban seperti contoh tersebut disebut sebagai warga yang bertanggung jawab. Ya, sudah. Ya, sudah tadi dibaca oleh kawannya pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak tadi apa artinya? Kita sebagai masyarakat atau warga Indonesia berhak atau hak untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, menyampaikan pendapat misalnya di tempat umum atau di masyarakat. Sedangkan kewajiban kita, kewajiban misalnya kita pengendara sepeda atau sepeda motor atau motor atau mobil. Nah, kita aja biasanya apa? Menaati apa aja di jalan ada lampu lampu abang, hijau, kuning. Nah, lampu merah. Menaati lampu merah supaya kita kewajiban kita apa? Menaati. Menaati. Jangan lihat lampu merah. Makanya jangan di jalan. Ada abang, ada hijau, ada kuning.
lanjut berjalan. Kalau apa misalnya kuning harus hati-hati, jangan menerus. Nah, jika menerus itu akan mengakibatkan berbahaya. Kita sendiri yang berbahaya. Selain kita juga membahayakan orang lain. Selain itu juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita adalah di jalan atau mendapatkan sebagai berdemonstrasi. Nah, berdemonstrasi kita bertanggung jawab. Nah, menjaga ketertiban di jalan. Selain di jalan apa juga? Ayo lagi. Nah, bisa juga misalnya selain di masyarakat, di desa atau di sekolah bisa. Karena hak kewajiban itu saling berkaitan ya, dan harus ada tanggung jawab. Jadi di sini ada contohnya. Ini contoh orang apa? Itu orang apa? Halaman 26 itu contoh orang apa? 29. Nah, menyampaikan pendapat. Nah, dia menyampaikan pendapat merupakan hak. Sama ini juga. Nah, dia menyampaikan pendapat. Ada kalau kita tuh sesuatu ada di depannya misalnya berorang, ya harus kita tahunin atau kita tanyain. Nah, kalau yang belakang dia yang bertanya, selain bertanya mendengarkan, memberi jawaban. Yang di depan memberi jawaban, yang di belakang bertanya. Ini contohnya nih gambarnya. Ini gambarnya orang luar negeri Pak, ambil deh. Ini memberikan perbedaan antara ibaratnya kita tuh masalah kegeser. Nah, atau apa aja masukan apakah bagus atau tidak. Karena setiap masukan itu pasti ada yang bagus, ada yang tidak. Karena itu hak kita. Nah, hak kita memberikan gagasan atau apa aja yang namanya apa kode dan gagasan atau gimana apa musyawarah tapi memberi apa? Nah, yang memberikan pendapat. Karena setiap orang itu pendapatnya pasti berbeda-beda. Mau sama pasti ada berbeda, meskipun berbeda sedikit. Nah, ujian si A, misalnya contoh hak. Nah, ini masuk contohnya. Ini di dalam kegiatan rampak. Nah, ini di contoh umum, tapi misalnya di musyawarahnya di kantor kan, atau di tempat ini di luar halaman, di luar ruangan ke kelas atau di parkiran kan, atau di ambil luar. Nah, sama-sama juga ini memberi apa tadi jadinya iya, memberikan pendapatnya macam-macam tadi lah. Nah, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada tambah baik. Karena pendapat seseorang itu bagus saja berdan, tapi ada yang lebih bagus. Nah, atau kita misalnya contoh, di jalan misalnya kita gotong royong. Nah, gotong royong di jalan berarti sama-sama. Nah, pasti sebelum gotong royong itu harus memberikan pendapat. Ujar sama sapale belingan, sapale mengambil sampah, sapale menangkapi ranting-ranting. Nah, begitu lagi
paling membersihkan selokan. Ada mau berarti apa dah? Nah, nakapin sampah berarti. Nah, itu lambat bersih. Kayak dibagi. Kayak kita contoh di sekolahan. Nah, supaya kelasnya bersih. Ada yang menyapu, ada yang malap, ada yang memetik sampah, supaya bersih. Kalau yang saya kumpulin, nah semuanya apa? Berarti tidak akan bersih. Bersih itu bersih ya, tapi sedikit atau kurang rapi. Kalau di buku ini contohnya apa lagi? Ini sama juga nih. Ini di dalam ruangan juga. Nah, menyampaikan pendapatnya sama juga. Nah, menyampaikan pendapat seseorang juga. Kita tampung, kita ibarat itu kita dengarkan, jangan langsung diambil keputusan. Karena keputusannya tuh terakhir kan, yang mana yang bagus, pilihan bagus itu yang diambil. Kayaknya si A atau misalnya meski dia kita hari biasanya berjalan-jalan di Kamuntai. Nah, Kamuntai. Tapi sebagai masyarakat kita berhak, betul menikmati jalan yang ada di Kamuntai. Tapi jangan apa? Nah, jangan juga bekerja itu sekehendak. Memang jalan itu milik masyarakat, ya. Tapi yang menjalankan kita. Nah, kita berjalan, kita kesana kesini. Nah, tidak sekehendak. Kalau sekehendak misalnya apa hendak jalan kiri, jalan kanan, jalan tengah. Nah, sekehendak kita jalannya. Nah, itu tidak bisa. Kita hanya menyalahi. Karena kewajiban kita sebagai pejalan kaki atau pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4, nah sama-sama berhak, artinya itu menikmati jalan. Supaya aman, taatilah aturan yang ada di jalanan. Ada lampu lalu lintas, supaya aman, berhenti bilanya apa? Yang hijau apa tadi? Jalan. Hati-hati juga deh, jangan langsung sur jalan. Bilanya kuning. Nah, berhati-hati itu jalan juga, tapi hati-hati. Nah, jangan juga langsung berdiri katakan langsung sampai ke sebelah juga. Nah, makanya di jalan itu bukan hanya kita saja yang di jalan, banyak orang, anak-anak, orang tua, orang dewasa, menyalakan bayi kan dia pernah. Tapi paling umpamanya adanya. Nah, jadi kebiasaannya ada. Karena setiap pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4 tuh pasti ada yang berarti membawa kendaraan itu apa? Sembarangan atau berlaju. Apalagi saya berlaju apa lagi bisa? Misalnya sama hendak jalan deh, ke kiri, ke kanan. Nah, kalau yang ke kiri ke kanan itu menyalahi aturan jalan. Nah, kenapa kita harus ada di rumah pun kita ada biasa ada ya, misalnya di rumah gua makan di pinggir jalannya. Nah, anak di pinggir. Nah, ya. Yang berikutnya sudah ada lagi apa? Itu contohnya namanya sudah ada menjaga kebersihan. Nah, kebersihan itu hak atau kewajiban kan? Nah, kewajiban. Bila di rumah, kewajiban kita yang di rumah. Kalau di sekolahan, kewajiban kita di sekolah. Kalau yang di tempat umum, itu ada sudah petugasnya, petugas kebersihan. Tapi misalnya kita ada rapat membantu, silakan ada apa? Nah,
bagus lagi ya, misalnya kita membantu orang ada bersih-bersih dengan tempat juga misalnya tempat membersihkan. Nah, jadi tanggung jawabnya juga ada ya lah sebagai warga Indonesia. Nah, setiap sesuatu itu ada tanggung jawabnya. Nah, mau kan ditanggung jawabkan. Misalnya kita melakukan kesalahan, nah kita tanggung jawabnya. Apa kita dapat sanksi atau tidak? Tergantung kesalahan kita. Nah, kesalahan kita misalnya halus atau kecil, kita pun pasti juga mendapatkan sanksinya ke kecil atau halus. Kalau ini apa nih? Ini kegiatan orang di ini beberapa profesnya gotong royong atau bersih-bersih tempat umum. Ini kewajiban ke apa atau tanggung jawab? Jadi kewajiban kita bersama. Artinya itu pada kita aja semua orang yang berada di lingkungan kita, di lingkungan kita tersebut. Misalnya kita di Simpang 4, orang gotong royong, berarti mulai ujung sana sampai ke sana 4 gotong royong. Asal kita kebaruan pada awal, di awal pada awal begini. Mungkin hari lain kan. Kalau lain apa nih? Nah ini sama-sama aja ya. Kewajiban ke apa? Orang maulah pos kampleng, pos kampleng atau tempat pengamanan, tempat undit. Tempat unditnya termasuk kewajiban ke apa? Kewajiban. Nah, selain itu juga ada hak-hak kita ya lah. Sebagai haknya pertama misalnya kita menganut agama. Nah, haknya macam-macam ya. Ada beberapa hak menganut agama, misalnya agama apa? Hak warga negara dalam menganut agama. Nah, ada kepercayaan diatur dalam undang-undang Dasar 1945. Nah, sebagai berikut. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 itu setiap orang bebas memeluk agama. Terserah agamanya anak Islam, anak Hindu, anak Konghucu, anak apa aja agamanya sih. Macam-macam selain Islam, banyak lagi agama yang ada di Indonesia. Berapa jumlah agama di sini ya? Berapa? Selain Islam agama apa lagi? Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik. Nah, itu agama yang ada di Indonesia. Tapi kalau orang kita ini kebanyakannya di kampung kita atau di Amuntai itu kebanyakan orang beragama Islam. Kalau di Indonesia pun sebaliknya, sama paling banyak agama Islam. Kalau agama lain itu paling berapa persen? Harus salat sampai 50% orang salat. Paling misalnya 25%, 20%. Tidak banyak. Jadi di Indonesia paling banyak agama Islam. Jadi setiap orang itu berhak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 12 ayat 2 itu
agama ini, terserah. Kita agama Islam, nah terserah kita ya. Tidak ada perbedaan. Karena apa? Hak kita sebagai warga negara. Nah, hak kita sebagai warga negara. Jadi tidak ada larangan. Artinya itu bebas saja memeluk agama apa yang kita suka, apa yang dianggap kita bujur, itulah yang kita pilih. Kalau misalnya sudah mulai dulu ya agama Islam, maka kita memilih agama Islam. Kalau di kota-kota lain itu campuran ya. Nah, setiap sekolahan itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, mungkin ada banyak agama yang lain. Ya apa lengkap sampai 7 misalnya sampai 6. Ya apa? Ada misalnya Islam, Kristen, Hindu misalnya. Atau 4 agama misalnya. Setelah itu juga hak apa? Nah, mendapatkan pendidikan. Nah, hak kita mendapatkan pendidikan, jelas. Hak kita mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu sangat perlu, sangat penting. Makanya kita disuruh sekolah supaya pintar. Nah, supaya tidak dibutuhi orang, supaya ada dipintari orang. Punya kita ada sekolah, dibutuhi orang, atau kita menukar sesuatu. Nah, saya numpang di orang ini juga artinya sama. Juga kita. Masalahnya kurang-kurang, juga. Karena apa? Ada sekolah atau ada bisa dihitung. Makanya perlu bisa dihitung, perlu bisa membaca. Makanya perlu pendidikan. Ada awal misalnya sampai kuliah, sampai berapa ya. Tapi kan biayanya ada duitnya, lanjutkan. Biayanya ada duitnya, hanya orang ingin semangat. Kalau mau ingin SMP, ada masuk kuliah, ya, sampai ingin SMP. Nah, kuliah ingin semangat, sampai. Kalau misalnya tahunnya ada kuliah, tahun Cina ada kuliah, tahun Cina ada kuliah, tahun Cinanya kuliah keluar. Nah, makanya itulah perlunya pendidikan. Kalau kita harus sekolah, nah pendidikan kita akan lanjut. Kemudian orang apa? Kemudian menghibur orang. Itu orang anak juga. Itu orang anak juga. Apa? Karena kita ada pintar. Makanya meskipun kita sekolah itu ada yang satu, yang penting sekolah. Ada orang yang satu tertentu. Ada yang lebih pintar dibanding kita. Makanya perlu pendidikan. Kalau kita pendidikan maju, teknologi maju, nah bangsa kita pun akan maju. Nah itu kita apa? Nah menyampaikan pendapat tadi. Nah, kita menyampaikan pendapat di tempat umum, Pak. Dimanapun ada orang mengadakan misalnya rapat, nah 4 kita. Tapi ada juga orang rapat tuh, orang tua akan kan. Bilanya orang tua, kita harus ikutan. 4 juga menyampaikan kepada saya. Tidak orang sakit atau orang terima. Bilanya orang tua, anak-anak harus 4. Tapi misal seorang guru dan siswa, nah boleh ke tempat menyampaikan pendapat yang bagus atau baik. Nah setiap pendapat itu yang disampaikan itu pasti deh yang dicari itu apa? Bagus, baik, baik. Nah aja deh yang bagus dan baik diterima. Supaya apa itu yang diambil. Itu hak kita deh. Nah, jadi hak menganut agama, apa kita deh? Hak mendapatkan pendidikan. Nah,
hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan. Nah, misalnya kita begawi. Nah, begawi itu pasti hanya mencari upahnya ya. Cari upah kan? Nah, cari upah. Misalnya orang menjahit baju, nah, atau jual sayur, pasti cari upah. Atau orang begawi bangunan, belah lamari. Nah, pasti mencari upah atau untung. Nah, karena kita bekerja itu mencari imbalan. Nah, ada pian begawi mulai rumah mencari imbalan. Misalnya menjual uang mencari imbalan, menjual bensin, nah pasti kita mencari imbalan. Atau kita itu upah. Kalau ada upah, misalnya lagi bersuruh juga angkat-angkatnya beres, nah, bisa dia cara upah lagi, pasti cara mencari upah. Nah, banyak apalagi banyak, nah dia cari upah. Begitu pun kita maulah begawi, mau sekolahan, misalnya mulai rumah Pak. Nah, kita mencari imbalan atau gaji. Nah, karena gajinya itu apa? Dipakai untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, ya dipakai bisa kebutuhan setiap hari. Baik itu bisa bagian kebutuhan makan, sayur, atau bisa sekolah ya. Ya orang ini bagian dari ini bisa apa ini? Nah, bagian dari ini bisa apa? Fasilitas. Namun dia jaringan pada fasilitas salah satu benar duitnya. Nah, kebutuhan sehari-hari, sayur termasuk, beres termasuk, iwak termasuk, dan desain kita sekolah, misalnya nomor buku, pensil, pulpen, spidol, macam-macam. Pergi. Nah, ya tadi kita makan. Karena makan itu kan penting ya. Ada makan kita apa yang dulu ya kamu berat. Ada berat yang nanti. Jadi negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita begini, nah berdoa ya. Kalau ini gambar namanya, ini hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ini menyangkut berten. Nah, ini menyangkut berten. Ini yang berarti. Ini di sini ada contoh. Nah, contoh orang penjualan begawi. Penjualan itu termasuk penjualan dapat upah. Nah, termasuk begawi bang, sekolahan, rumah atau perusahaan. Dan termasuk, termasuk. Dia termasuk itu aja itu menerima imbalan. Nah, menerima imbalan. Ini kita melakukannya kameranya. Kameranya kita lakukan. Nah, sini menerima upah. Menerima upah. Nah, siapapun begawi pasti menerima upah. Terima kasih.
saya tidak saya pas ada. Nah, menerima upah. Nah, siapapun bibinya jalan artian ya menerima upah. Bebek di sekolah ibu sekolah itu dari rumah aja. Atau kita ayo contoh membuat izin bundok. Nah, tuh menerima upah juga. Orang beli, nah di pasar, di jalan, nah semuanya itu apa? Nah, menerima upah. Begitu pun penukannya sama. Nah, penukan sama. Apalagi sama-sama apa? Menerima upah. Dan setiap pekerjaan itu pun ada tanggung jawabnya. Kita mau orang, nah kita bertanggung jawab supaya rumah orang itu selesai. Jangan berusaha dari kita tinggalkan, nah berarti itu tidak bertanggung jawab. Jadi harus sampai selesai dari mulai awal mula sampai jadi rumah atau sampahan. Mulai dari lantai bawah sampai rumah sampai dinding sampai lumpang pintu biasanya lawang lah. Jadi bisa saya pintu pakai jendela. Nah, kalau kita baru lantai hilang, nah kita tinggalkan pekerjaan. Artinya itu tidak bertanggung jawab. Makanya kita harus habiskan dulu. Meskipun kita upahnya murah, yang murah upahnya dilarang sesuai perjanjian kita. Jadi kita upahnya saya ini, ujian orang rumah saya ini. Nah, sama-sama setuju, wajib kita menyelesaikan sampai habis, karena sudah perjanjian. Nah, kewajiban kita apa? Nah, menyelesaikan. Hak kita apa? Ibadah dibangun oleh rumah hak kita menerima upah. Jika diulang rumah hak kita apa? Nah, dapat gaji, dapat duit, dapat upah. Biasanya ngomong apa? Dapat upah. Kalau di jalan tadi kewajiban kita di jalan pengguna jalan. Nah, atau kita membuat motor taksi, hak kita sebagai penumpang. Kenapa kewajiban hak kita sebagai penumpang? Nah, juga kewajiban kita setelah sampai membayar. Jangan, nah dulu di motor, sudah sampai, nah keluar langsung. Jadi itu tidak bertanggung jawab. Nah, jadi hak kita sebagai penumpang duduk yang rapi. Bila kewajiban kita setelah sampai membayar ongkos. Ongkos apa? Ongkos motor tadi. Ongkos taksi. Nah, di antara orang sampai tujuan, nah itu sudah sopir sudah bertanggung jawab. Jadi kita dari sini antara Alun ke Banjarmasin. Ambil sopir, duduk sampai ke Banjarmasin. Nah, sudah bertanggung jawab dia sopir. Tapi kewajiban kita harus membayar. Berapa duitnya? Misalnya 110. Kita wajib membayar 110. Misalnya pinjam orang deh. Nah, pinjam orang harus ada juga. Apakah berutang dulu atau diberikan sopir? Iya, sopir diberikan ya. Karena kita jujur. Udah jujur tuh nyaman. Jalan. Bilangnya kemana pun kita jujur, aman. Jangan, duit ada di kantong, ada tak ada. Nah, itu artinya tidak jujur. Ya sopir, berapa kan duit? Nah, apa duit saya ada 100 ribunya. Pada dia sopir misalnya dia 110. Ya paling 10-nya nih, utang lah. Dia berapa utang lah 10 ribunya. Gimana kalau ada tamunya ya? Nah, ujian sopir misalnya kerjakan ya,
apa ngalih mencari ngalih juga mengambil ngalih orang nggak tahu aja juga tetamu aja misalnya. Nah kalau yang itu ada apa? Nah karena diberiakan atau di apa juga diikhlaskan. Dia diikhlaskan itu artinya tidak masalah lagi antara supir dan penumpang. Tapi jangan juga karena mungkin orang mau di nanti sengaja itu tidak boleh karena hak kita sebagai penumpang kewajiban kita membayar dan kewajiban supir mengantarkan kita dari awal tempat sampai ke tempat tujuan. Ada pertanyaan? Biarnya kesimpulannya nah hak apa tadi? Hak adalah apa? Melaksanakan atau menyampaikan pendapat. Nah, misalnya kita tadi menyampaikan pendapat di tempat umum, tapi menyampaikan pendapat itu juga tidak bisa kehendak kita. Nah, anak kita pendapat kitanya masih kurang bagus, sedangkan kita lebih bagus. Jadi tidak boleh juga apa anak kita. Meskipun kita apa hak kita bebas memberikan pendapat, tapi pendapat ada yang lebih bagus itulah yang diterima. Nah kewajiban kita misalnya ada orang musyawarah tadi, kita sudah mendengarkan mendengarkan. Ada yang lebih bagus itulah yang kita ambil. Ini dipertanggungjawabkan. Ini bagus. Nah tanggungjawabkan. Jangan kita ini bagus. Jangan yakin lah. Atau nah artinya ada bertanggungjawab. Misalnya kita kebersihan lingkungan kelas. Nah, kawan kita berbagi kelompok. Ada yang ambil sampah, ada yang mensapu, ada yang malap. Ada tuh harus ditanggung, betul harus dipertanggungjawabkan, harus detail. Nah, masing-masing kelompok tadi, ini 3 kelompok, memiliki sampah, misalnya menyapu, malap. Nah, jadi masing-masing kelompoknya harus bertanggung jawab. Oh ini ada masih sampah, berarti belum bertanggung jawab. Artinya apa? Cuma perkataannya aja deh, tapi tidak dikerjakan. Kami memiliki sampah ya, tapi sampahnya masih ada di dalam alat. Kita belum nambah sapu. Nah, masih ada. Tanya apa? Sapu aja disapu. Malah, sapu aja masih ada dikit-dikit bisa. Nah, itu harus bertanggung jawabkan. Jangan apa nih? Masih dikit tidak kerjakan. Jangan tidak apa ya. Tepatannya kalau harus belinya kita malam sama teh aja kawan. Kami kalau kerja jujuran ya kawan kami bisa punya juga tadi. Dan latihan kami mengambil sampahnya juga. Nah itu harus bertanggung jawabkan supaya tidak ada saling menyalahkan. Ya aja kita imam penting. Betul salah aja. Ada pertanyaan lah? Ya kita lihat. Nomor 1 apa lihat
Kedua, sebutkan contoh hak. Ketiga, apa arti sebutkan contoh kewajiban. Apa arti
Ya.
Ya sudah, kesimpulannya tetap begini. Ya, ya kesimpulan belum? Belum sudah. Tidak kalah sama sekali. Ya, kesimpulannya hari ini itu hak. Nah, hak tadi kewajiban kita atau menyampaikan pendapat di tempat umum atau di mana kita berada. Kewajiban kita, nah, sebagai warga, nah kita harus menaati kewajiban ini juga. Jadi di tempat umum, misalnya ada di jalan di lampu merah kita berhenti. Kalau kita misalnya naik mobil atau taksi, kewajiban kita harus membayar. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Karena hak kita selain mengenal agama, pendidikan, bekerja, yang lainnya, nah itu harus dipertanggungjawabkan. Karena hak kita tuh banyak sekali ya lah. Sebagai warga negara sendiri mengenal agama, sebagai mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat di tempat umum, dan bekerja atau memperoleh pekerjaan yang menghasilkan upah. Karena hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, kita juga di hadapan hukum samanya cuti atau kayak tidak cuti sama aja. Hukumnya sama, tidak ada perbedaan, jadi adil atau diperlakukan sama. Oke, ini saja materi kita hari ini. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mengucapkan